Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekaligus saya juga ingin menyapa yang nonton siaran ulangnya. Selamat pagi, siang, dan malam. Kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Setelah video kemarin, sekarang saya ingin bahas amalan yang akan membuat Anda terhubung pada kekayaan. Problemnya kan memang dari dulu kita kesulitan untuk menghubungkan hati kita pada nilai-nilai atau objek-objek kekayaan itu sendiri. Ya mungkin kesimpulannya kita kesulitan untuk menghubungkan energi kita pada apa yang kita doakan atau pada apa yang kita inginkan. Nah, di video kali ini saya akan bahas. Selamat datang di channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut pembahasannya, info-info dulu teman-teman ya. Info yang pertama adalah tanggal 25 Mei. Saya ingatkan kembali, tanggal 25 Mei saya adakan acara kopdar di Batu, tepatnya di Cafe Kopi Sontoloyo di tempat saya duduk sekarang. Kita akan bahas tentang penyembuhan mental, agar mental kita menjadi mental yang siap untuk meraih kebahagiaan, untuk mendapatkan semua apapun yang kita inginkan. Jadi ikuti acara yang saya adakan kopdarnya. Nanti untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista, linknya ada di deskripsi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pokoknya tanya sama admin deh. Program yang saya adakan banyak soalnya, yang tahu juga admin. Kita langsung saja pada materinya. Amalan apa saja sih yang bisa membuat kita terhubung pada kekayaan? Sebelum ke sana, poin pertama adalah memahami dulu konsep olah keyakinan. Sebenarnya menjadi pertanyaan yang paling atau sangat mendasar ya. Keyakinan itu apa sih sebenarnya? Yakin itu seperti apa sih kan gitu? Benar itu nggak sih pertanyaan Anda? Kalau benar itu pertanyaannya, kita bahas. Semua yang terjadi dalam hidup adalah gambaran dari keyakinan kita. Dan apa yang paling dominan di hati kita. Atau di pikiran bawah sadar kita. Udah, itulah keyakinan. Sekali lagi saya ulangi, keyakinan itu adalah atau bentuknya keyakinan itu adalah apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan Anda. Karena itu adalah gambaran keyakinan Anda. Atau lebih mudahnya, setiap apapun yang paling dominan di hati Anda itulah keyakinan. Cuma kan juga bingung ya, apa yang paling dominan di hati saya? Jawabannya adalah yang terjadi dalam hidupmu saat ini itu adalah yang paling dominan di dalam hati Anda. Muter aja ya. Terjadi. Kalau terjadi sesuatu berarti itu yang paling dominan. Katakanlah susah atau senang. Sekarang misalkan Anda dalam kondisi susah, dalam kondisi kesulitan, punya banyak masalah tentang finansial. Berarti yang paling dominan di dalam hati Anda itu adalah kesusahan atau kesulitan tentang finansial. Itulah keyakinannya. Nah gitu aja. Agak sedikit tertolak mungkin di pikiran Anda. Ya jangan langsung diterima, dicerna dulu. Juga jangan langsung ditolak ya, dicerna dulu. Nah kalau Anda mampu mencernanya, insya Allah Anda bisa sadar seketika nanti ya. Mengulang-ulang sesuatu yang positif. Mengulang di pikiran dan perasaan yang baik. Ini namanya husnudzon. Supaya Anda bisa terhubung kepada kekayaan. Itu adalah Anda harus bisa berprasangka baik bahwa Anda bisa. Ini problemnya kan yang dikedepankan oleh kita adalah husnudzonnya. Suuzonnya, prasangka buruknya. Bukan sebaliknya. Yang sebaliknya adalah husnudzon, tetapi realitanya kita selalu suuzon. Suuzon kepada Allah tuh begini. Even ketika Anda ingin sesuatu nih, Anda berdoa. Tapi seketika dalam hati Anda muncullah sebuah prinsip yang berbeda dengan apa yang Anda doakan. Akhirnya ada satu kesimpulan asumsi di bawah sadar, sebuah prinsip yang mengatakan bahwa kayaknya nggak mungkin terkabul. Nah, ini saya sebutnya sabotase atau prasangka buruknya kita. Gitu ya, meyakinkan diri bahwa manusia itu terhubung dengan semua yang ada di alam semesta. Artinya saya ingin meyakinkan Anda bahwa manusia, Anda itu hakikinya terhubung pada setiap apapun yang ada di semesta. Semuanya terhubung. Jadi kalau Anda merasa tidak terhubung, malah itu aneh gitu. Kita bisa menghubungkan diri pada kesulitan, kesusahan, kesialan saja bisa. Maka seharusnya kita menghubungkan diri pada kebahagiaan, kekayaan, kebahagiaan dan lain sebagainya yang positif. Harusnya kita juga bisa. Karena manusia itu pada dasarnya netral. Mau kemana nih? Mau ke kanan atau ke kiri? Mau susah atau senang? Itu kita yang tentukan. Nah
kita tentukan ke bahagia atau kekaya atau kesenangan, itu Anda sudah mulai harus persiapkan, karena informasi dari saya adalah Anda bisa, Anda terhubung. Itu yang pertama ya, jadi memahami konsep olah keyakinan atau memahami konsep keyakinan itu sendiri. Karena nggak semua orang tahu, walaupun disebut berkali-kali, saya yakin, dia nggak tahu tuh yakin tuh apa sebenarnya ya. Yang kedua, ini mungkin sebagian besar orang akan menganggap ini baru, tapi ini bukan baru sebenarnya. Yang kedua adalah, coba, ini kita masuk pada amalannya. Anda bertawassul, berfatihah pada Nabi dan para sahabat yang kaya. Bertawassul atau berfatihah pada Nabi dan pada sahabat-sahabatnya yang kaya. Kalau Anda para imam juga yang kaya-kaya Anda tawasuli juga nggak ada masalah. Sebelum saya sampaikan berfatihahnya seperti apa dan mengapa berfatihah, saya sampaikan dulu, Anda tulis dulu nama-nama yang sangat masyhur, terkenal kaya. Yang pertama pasti Nabi Muhammad itu jangan pernah dilepaskan. Bertawassul kepada Rasulullah. Kemudian Nabi yang kedua adalah Nabi Sulaiman, itu Nabi yang kaya itu. Bahkan Nabi Sulaiman itu menunjukkan betapa luar biasanya dan kayanya Allah ya. Salah satu doa Nabiullah Sulaiman itu adalah beliau meminta kepada Allah, ya Allah berilah aku kerajaan yang belum pernah ada sebelumku dan tidak akan pernah ada setelahku. Gila, keren. Itu doa yang dahsyat, menggetarkan langit itu kan. Nah itu doanya Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu dikayakan oleh Allah. Kemudian kalau kita turun sedikit atau kita berpindah kepada sahabat Nabi, ada beberapa sahabat Nabi yang juga kaya, yang bisa Anda rutin untuk ditawasulin ya, difatihain. Yang pertama adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua, ditulis ya takutnya lupa ya, Utsman bin Affan. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Dan masih banyak lagi para sahabat yang kaya. Setidaknya 5 dari 10 sahabat Nabi yang terdekat itu diantaranya adalah kaya-kaya. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, mengapa harus berfatihah kepada mereka atau bertawasul kepada mereka? Saya kasih contoh kisah saya hanya mengagumi dari kejauhan, tidak pernah berjabat tangan, tetapi saya sangat suka dan cinta kepada salah satu ulama tersohor. Beliau ada di Siprus, ada di Iran. Beliau yang bernama As-Sayyid Maulana Syekh Muhammad Nadim Adil Al-Qubrusy Al-Haqqani. Dari thariqahnya thariqah Rumiyah. Dan saya sangat mengaguminya karena beliau adalah guru dari gurunya saya. Jadi saya hierarki ya, saya estafet tuh, biar jalur keguruannya jadi jelas gitu. Nah, guru saya adalah Kiai Zain Muhsin, Kiai Haji Zain Muhsin. Kemudian juga pernah berguru kepada beliau, Syekh Nadim Al-Qubrusy Al-Haqqani. Singkat cerita, belum pernah bertemu, tetapi sering sekali karena sebab kecintaan dan kemudian saya berfatihah secara terus-menerus. Ketika ada kesempatan saya terus bertawasul berfatihah kepada beliau. Nanti akan muncul wajahnya di layar monitor Anda ya. Saya sering bermimpi beliau hadir dalam mimpi saya. Dan kemudian saya diberikan ijazah. Enggak, ini bukan cerita menyombongkan diri. Saya hanya sekedar cerita. Ijazah amalan. Kemudian saya confirm kepada guru saya. Ternyata Kiai Zain itu juga pernah diijazah. Jadi akhirnya untuk memvalidasi saya minta diijazah oleh Kiai Zain sebagai validasi bahwa saya pernah diijazah lewat mimpi juga. Jadi divalidasi secara zahir oleh Kiai Zain dan tidak pernah disampaikan oleh Kiai Zain dan saya diberikan amalannya. Nah itu adalah bentuk atau hadiah dari ketika kita bertawasul pada orang-orang yang kita cintai. Ketika Anda bertawasul pada sahabat Nabi dan Nabi yang mulia, pasti Anda akan juga mendapatkan barokahnya di situ. Ya, mendapatkan barokah kekayaannya. Anda juga besar kemungkinan Anda akan dikayakan oleh Allah. Berfatihah, bertawasul. Jadi ketika tawasul, Anda harus ingat dengan nama-nama yang tadi saya sebutkan. Kita masuk pada poin ketiga, biar singkat saja. Untuk wiridnya, supaya Anda terhubung kepada kekayaan, kepada objek yang kita sebut dengan kaya di alam semesta ini, yaitu mengulang dari video sebelumnya, yaitu Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani. Itu diulang-ulang terus menerus. Nggak usah tanya jumlah. Kalau Anda tanya jumlah berapa banyaknya, berarti Anda masih fokus pada jumlah.
Takutnya nanti malah nggak dapat rasa. Jadi kenapa saya tidak mengatakan jumlahnya, biar Anda tuh pelan-pelan saja mengamalkan sesuatu sampai amalan tersebut mampu merubah dimensi hati kalian. Ya, itu yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat yang tidak lagi khusus atau bukan satu yang asing untuk kita bahas. Karena saya banyak sekali membahas ini, bahkan ada video atau pembahasan khususnya, yaitu tentang syukur. Ya, syukur itu gimana sih sebenarnya? Supaya kita bisa terhubung pada kekayaan. Gini deh, pandai-pandailah berterima kasih. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minan nas itu pernah disampaikan dalam satu keterangan. Ketika ada satu manusia yang tidak bisa berterima kasih pada manusia yang lainnya, maka dia pun tak akan pandai berterima kasih kepada Allah. Itu secara hubungan kita dengan manusia ya. Jadi gambarannya adalah ketika ingin melihat kita itu bisa bersyukur apa tidak, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ketika ada orang berbuat baik dengan cara apapun kepada kita, pandai-pandailah berterima kasih. Pandai-pandailah berterima kasih. Karena dengan begitu, terima kasihmu kepada Allah itu bukan terima kasih yang palsu. Karena ketika ada orang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah, tapi hubungannya dengan manusia tidak baik, bohong syukurnya, bohong banget itu syukurnya. Jadi ukurannya manusia itu bisa bersyukur kepada Allah adalah mereka juga akan baik kepada manusia yang lainnya. Cintai makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit akan mencintaimu. Kan begitu ya. Jadi pandai-pandai berterima kasih, intinya di situ. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua tentang syukur adalah setiap menerima apapun dari Allah, syukuri. Ini kalau kita bicara tentang hablum minallahnya, syukuri baik atau buruk. Nah, wujud syukur ketika menemukan kebaikan dan keburukan itu boleh jadi berbeda, tapi esensinya sama di situ. Wujud syukur ketika mendapatkan kebaikan nggak usah kita bahas. Wujud syukurnya adalah dengan rasa senang, ya. Poinnya di situ tuh. Intinya di situ, kalau kita dapat sesuatu yang kita sebut baik, kita sebut hadiah dari Allah yang membuat kita bahagia, berarti wujud syukurnya adalah senang. Kemudian bagaimana wujud syukur ketika kita merasa dapat sesuatu yang tidak baik menurut sudut pandang kita. Saya katakan seperti itu karena sebenarnya tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Caranya adalah dengan ridho, menjadi pribadi yang ridho. Ridho itu adalah menerima. Bahkan Allah pernah mengatakan yang cukup ekstrim. Salah satunya adalah jika ada satu manusia yang tidak bisa bersyukur kepada nikmat dariku, Allah usir kita dari dunia dan silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Falyakhruj min tahtas samai. Gitu ya. Jadi jadilah pribadi yang ridho, pribadi yang menerima dalam segala hal. Karena sejatinya kalaupun ada satu kejadian yang menurut sudut pandang Anda buruk, jika Anda benar-benar bisa menerimanya dan percaya bahwa di balik kejadian yang buruk menurut sudut pandang kita itu pasti ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Maka sejatinya orang kalau sudah sampai di level cara berpikir seperti itu, maka dia sudah masuk ke area spiritual dan dia tidak akan lama dalam kondisi yang buruk atau terpuruk itu. Ya, jadi poinnya adalah bersyukur. Pintar-pintar bersyukur. Karena ini bukan bagian saya, bagian kita masing-masing ini soalnya. Kemudian yang terakhir adalah sedekah. Inilah yang juga bisa menghubungkan. Ini malah menjadi bahan pelengkap ya. Menjadi habit pelengkap kita agar kita bisa terhubung pada keberlimpahan atau kekayaan itu sendiri. Cuma sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya sedekah? Oh, sedekah kok pakai cara Gus? Iya, karena orang-orang yang merasa hari ini terpuruk, saya nggak berani suuzon, mereka pasti sedekah. Cuma mungkin sedekah bukan berdasarkan ilmu gitu. Emang ada ilmunya? Ada dong. Ada dong. Ada banget dong. Gitu ya. Sedekah yang, saya nggak mengatakan ini yang paling hebat, enggak. Sedekah itu yang harus menjadi prioritas adalah waktunya kapan, pada siapanya, dan berapa. Nah, waktunya kapan, pada siapa, dan berapa gitu ya. Waktunya kapan? Yaitu ketika pelepasan masa atau perpindahan masa. Kapan itu perpindahan masa? Makanya ada sedekah subuh. Sedekah subuh. Selain subuh, perpindahan masa berikutnya adalah siang. Kemudian masuk ke petang atau malam. Kalau bicara 5 waktu, ketika akan zuhur dan kemudian ketika akan maghrib. Itu ampuh banget tuh. Jadi ada 3 masa ya. Subuh, siang, dan akan maghrib. Nah, saya nggak tahu nih penyebutannya malam atau petang.
Tapi itu sangat-sangat berbeda kualitasnya gitu ya. Kemudian kepada siapanya, saya persingkat tapi insya Allah ini inti juga yang disampaikan. Kepada siapanya yaitu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah kepada orang tua zahir wal batin. Orang tua zahir adalah orang tuanya kita, ayah dan ibu kita. Orang tua batin yang menjadi prioritas utama juga adalah guru. Jangan memberikan sesuatu nunggu guru minta. Seberapa ngaruh. Ini juga masuk kepada syukur. Kenapa? Tadi saya sampaikan bahwa bentuk orang bersyukur kepada Allah adalah orang yang bisa berterima kasih pada orang lain juga. Nah dalam hal ini ketika kita pandai berterima kasih kepada guru, maka baru kita benar dalam bersyukur. Jadi sedekah kepada guru itu termasuk kepada orang tua. Kenapa? Dia termasuk orang tua batin kita yang mengingatkan kita. Jadi fungsi guru adalah mengingatkan. Yang kedua, yang pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah saudara dekat, barangkali ada bude, pak de, tante atau bude atau siapapun. Atau mbah yang sudah tidak memiliki banyak tenaga untuk bekerja, untuk berikhtiar. Itu pantas tuh kalau untuk Anda santuni atau Anda sedekahi. Saudara terdekat itu adalah, kerabat dekat itu adalah ya mungkin adikmu, abangmu atau siapapun yang sekiranya kerabat dekatmu itu benar-benar membutuhkannya. Tapi di sini perlu saya garis bawahi, ada juga saudara yang nanti malah jadi kebiasaan memiliki mental miskin, mental ngarep maksud saya ya. Nah ini juga tidak akan berdampak baik pada yang bersangkutan. Untuk Anda sih baik ya, karena Anda kan yang memberi. Anda yang memberi. Cuma kalau masih punya tenaga, masih oke, pikirannya masih bagus, mendingan dikasih kerjaan atau dikasih ilmu seperti ini ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya kepada fakir miskin, anak yatim, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Pada dasarnya yang namanya sedekah itu baik, tapi tetap dari baik ada yang terbaik gitu ya. Nah kemudian yang terakhir sekarang penjelasannya adalah persentasenya atau berapa persen atau berapanya gitu ya. Mulai deh dari 5%. Dari apa? Dari apa yang Anda dapatkan, dari rezeki Anda. Kalau Anda dagang bukan dari omset ya, tapi dari keuntungan, untung bersihnya atau profitnya. Jadi persentasenya seperti itu 5%. Karena saya khawatir kita dulunya itu sedekah sih sedekah ya, tetapi saya khawatir tidak mencukupi syaratnya. Syarat yang mana Gus kalau sedekah? Sedekah kan suka-suka gitu ya. Gini, 2,5% itu adalah mengembalikan hak orang lain. Jadi jangan merasa sedekah. Sedekah itu kan berbagi kebahagiaan. Lah, akadnya saja mengembalikan pada orang lain kan tidak masuk berbagi, gitu ya. Jadi 2,5% mengembalikan hak orang lain itu wajib. Kemudian tambahin lagi 2,5%. Setidaknya kita mikir takutnya dulu belum mencukupi. Jadi kayak nyaur utang gitu lah. Bayar hutang kepada Allah. Ya 5% atau bisa Anda 10%, sebenarnya nggak banyak. Dari Anda dapat 1 juta sehari aja, 100.000 doang Anda keluarin. Tapi itu menjadi banyak kalau kita tumpuk-tumpuk tuh apa tuh bahasanya tuh? Apa dikelumpuk nih dulu. Apa sih namanya ya, pokoknya kayak ditabung. Menumpuk. Nah menumpuk itu ya. Kalau sudah menumpuk jatuhnya nanti eman itu sayang buat ngeluarin karena sudah akadnya untuk sedekah. Cuma karena dikumpulin jadi sayang, nanti jadinya kita malah nyolong sedekahnya kita sendiri gitu ya. Itu yang perlu difahami tentang bab sedekah. Wah itu mantep udah deh. Gak usah banyak-banyak, itu saja. Nanti Anda jadi super kaya nanti kalau terlalu banyak ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa segera daftar kopdar yang akan saya adakan di Batu nanti tanggal 25 Mei. Pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi. Mental healing. Penyembuhan mental supaya lebih bahagia di masa depan Anda. Oke, makasih. Saya izin pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.